Cerita dari Pandawa dan Seekor Beruang Putih. Pada suatu ketika, hidup seorang laki-laki bernama Pandawa. Dia mengajak istrinya untuk tinggal di desa terpencil dekat gunung. Mereka memiliki lahan pertanian kecil di belakang rumahnya. Setiap hari, selain bertani, Pandawa selalu pergi ke hutan untuk berburu hewan. Hasil buruannya selalu ia jual ke pasar dan menjadi penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal bersama, namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka sangat menantikan kehadiran buah hati di hidupnya. Baik Pandawa maupun istrinya, mereka selalu berdoa agar dianugerahi anak di tempat peribadatan suci di dekat gunung. Sudah bertahun-tahun kami menikah tetapi belum juga mempunyai anak. Tolong anugerahkan buah hati kepada kami ya Tuhan. Aku mohon ya Tuhan, tolong kabulkan permintaan kami. Setahun berlalu, akhirnya mereka dianugerahi seorang putra. Mereka sangat menyayangi putra mereka dan merawatnya dengan sangat baik. Sejak itu, Pandawa juga semakin gigih dalam bekerja. Setiap hari, dia selalu bangun pagi untuk berburu hewan. Suatu pagi, dia sangat bahagia karena saat berburu, dia berhasil menangkap seekor beruang putih. Wah, luar biasa. Seekor beruang putih tertangkap. Dia hendak membunuh beruang itu dengan senjatanya. Tetapi kemudian beruang itu menatapnya dengan berlinang air mata. Tolong Tuhan, jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup sampai anak-anakku tumbuh besar. Setelah itu aku akan menyerahkan hidupku padamu. Melihat hal tersebut, Pandawa merasa iba dan mengurungkan niatnya untuk membunuh beruang itu. Kemudian, kedua anak beruang itu keluar dari semak-semak, lalu bermain dengan induknya, membuat Pandawa merasa terharu melihatnya. Pandawa merasa semakin kasihan pada mereka dan memutuskan untuk membiarkan beruang itu pergi. Kalian boleh pergi dan tak usah kembali lagi. Tolong jaga anak-anakmu dengan baik. Aku juga seorang ayah. Aku mengerti betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Aku minta maaf karena telah membuatmu terluka. Aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan berburu lagi. Aku mencintai keluargaku, begitupun kalian. Setelah beruang itu dilepaskan, sang induk menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih padanya. Bersama anaknya, induk beruang meninggalkan tempat itu. Pandawa pun mencari-cari mereka, tetapi mereka entah kemana hilang dari pandangannya, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada istrinya. Anehnya, istrinya pun merasakan hal yang sama. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja keras dengan cara bertani. Mereka mulai berhenti berburu. Suatu pagi, Pandawa mengajak istrinya ke ladang untuk memanen sayuran lalu dijual ke pasar. Mereka meninggalkan anak mereka sendirian di rumah. Saat mereka hendak kembali ke rumah, mereka melihat asap hitam keluar dari rumahnya. Bau apa ini? Seperti bau terbakar. Ya Tuhan, sayang, rumah kita terbakar. Melihat hal itu, pasangan tidak, tersebut Tuhan. panik dan bergegas kembali ke rumah mereka. Namun, naas, saat mereka tiba, rumahnya sudah habis terbakar. Oh tidak, anakku sayang. Pandawa dan istrinya menangis dengan penuh rasa penyesalan dan kesedihan. Putra mereka tidak terselamatkan. Nasibmu nak. Kenapa harus anak kami yang Sayang, menjadi korban? mengapa hidupmu begitu singkat? Mereka sangat menyesali peristiwa ini karena seharusnya mereka tidak meninggalkan putra mereka sendirian di rumah.
dan membiarkan anaknya terbakar hingga meninggal dunia. Hah, itu suara anak kita. Ayo cepat kita cari dia. Saat sedang menangisi putra mereka, tiba-tiba mereka mendengar tangisan bayi di balik semak-semak. Pandawa dan istrinya bergegas mencari putra mereka, dan akhirnya mereka menemukan putra mereka menangis di dekat induk beruang putih yang sudah tewas dengan penuh luka bakar. Oh, anakku sayang, syukurlah kau masih hidup. Beruang putih, apa kau baik-baik saja? Kau telah menyelamatkan putraku. Anak-anak beruang itu menangis sedih di dekat induknya yang sudah mati. Kemudian, Pandawa dan istrinya menguburkan induk beruang itu di ladang mereka. Mereka sangat sedih atas kematian sang induk beruang. Lalu, mereka berdua pun berjanji kepada induk beruang tersebut. Beruang putih, istirahatlah dengan tenang. Kau telah menyelamatkan nyawa anak kami. Aku telah berhutang nyawa kepadamu. Oleh karena itu, aku akan menjaga anak-anakmu seperti aku menjaga anakku sendiri. Kau pasti mengerti apa yang aku pikirkan. Benar, kami akan menjaga anak-anakmu dengan baik. Kau tidak perlu khawatir. Istirahatlah dengan tenang, induk beruang. Terima kasih telah menyelamatkan anak kami. Lima tahun berlalu. Meskipun mereka menghadapi kesulitan, Pandawa dan istrinya tidak pernah mengeluh, apalagi menunjukkan perilaku yang tidak baik terhadap kedua anak beruang maupun anaknya. Kedua beruang itu mereka angkat sebagai saudara dari putranya. Setiap hari, mereka selalu menghabiskan waktu bersama, bermain dengan riang gembira. Suatu hari telah ditemukan sebuah keajaiban yang terjadi, di mana tumbuh sejenis tanaman buah di atas kuburan sang induk beruang. Buahnya sangat manis sekali dan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit bagi siapa saja yang memakannya. Karena khasiat buah itu sangat ajaib, akhirnya banyak orang yang datang kepada Pandawa untuk membeli buah tersebut. Wah, Aku buah sudah ajaib. memakanku sangat bahagia sekali Iya, dan ini buah terlanjur ajaib. sekali untuk buah yang bisa Aku akan membelikannya untuk cucuku. Benar, buahnya sangat berkhasiat. Aku sudah mencobanya. Sejak saat itu, perekonomian mereka menjadi lebih baik dan mereka pun dikenal banyak orang. Kabar tersebut sampai ke telinga sang raja, di mana saat itu putra sang raja sedang menderita penyakit serius yang sulit disembuhkan. Bahkan tak ada satupun tabib yang berhasil menyembuhkannya. Ajudan, tolong panggil pria yang terkenal bisa menyembuhkan segala penyakit itu. Bawa dia kemari untuk menyembuhkan anakku. Perintah diterima yang mulia. Kemudian raja memerintah ajudan memanggil Pandawa untuk memintanya menyembuhkan anaknya. Hei Pandawa, apa kau benar-benar bisa mengobati penyakit anakku? Yang mulia, saya akan berusaha membantu menyembuhkan pangeran dengan segala kemampuan saya. Baiklah kalau begitu. Tolong bantu kesembuhan anakku. Jika kau berhasil, aku akan memberikanmu imbalan. Terima kasih yang mulia. Sesuai permintaan sang raja, Pandawa lekas mengobati pangeran. Silahkan minum ini. Semoga dengan ini Anda bisa sembuh. Ini yang terakhir. Silahkan diminum. Setelah sang pangeran meminum air perasan buah tersebut, kurang dari 3 hari, sang pangeran pun sembuh sesuai yang diharapkan. Oh anakku, kau sudah sadar. Apa yang terjadi ayah? Anakku, selama berbulan-bulan kau tidak sadarkan diri. Tetapi syukurlah, sekarang kondisimu sudah membaik. Sang raja sungguh senang dan terkesan dengan Pandawa. Ia pun mengangkat Pandawa sebagai tabib di kerajaan dan memberinya harta kekayaan yang amat banyak. Saking bahagianya, Pandawa tersadar jika ia tidak bertemu dengan beruang putih, maka nasibnya tidak akan seperti sekarang ini.
Pandawa sangat berterima kasih kepada beruang putih karena dialah yang mengubah pemikiran dan keyakinannya. Hingga saat ini, anak dan istrinya bisa hidup bahagia. Mari kita terus lestarikan dan lindungi satwa liar bersama-sama.